Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, ketemu lagi dengan saya ya. Bagaimana kabar kalian hari ini dulur? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke dulur, untuk kesempatan kali ini ya, saya akan membahas masalah dupa. Bukan ya, ini kawat las ya. Kita akan membahas kawat las E6013 yang jarang yang jarang dikupas oleh para tukang las ya, oleh para welder. Oke dulur, tapi sebelumnya seperti biasa ya, kopi dulu dulur. Oke dulur, plong pikiran ya. Oke, ikuti terus ya. Dulur, seperti yang kita ketahui, banyak sekali ya jenis kawat las yang dipakai pada pengelasan. Tapi pada kesempatan kali ini dulur, saya akan membahas salah satunya aja ya, yaitu kawat yang paling sering dipakai, baik itu oleh pemula untuk belajar atau yang paling banyak dipakai di bengkel-bengkel teralis ya, atau bengkel konstruksi ringan lainnya. Kawat ini juga biasa disebut dengan kawat sejuta welder ya lur ya, yaitu kawatnya adalah kawat E6013. Sebetulnya sudah banyak ya yang membahas tentang kawat las ini, tapi sepanjang yang saya ketahui ya, pembahasannya itu kebanyakan cuma tentang arti pengkodeannya aja ya. Tapi kali ini dulur, saya akan berusaha untuk membahas tentang karakteristik kawat ini, tentang kelebihan juga kelemahannya ya. Tapi sebelumnya dulur, saya juga akan membahas sedikit ya untuk tentang pengkodean untuk kawat ini ya. Jadi kawat E6013 secara kode adalah E-nya itu elektrod atau kawat las, dan angka 60-nya itu adalah kekuatan tariknya ya lur ya. Jadi dia memakai satuannya KSI, kilopon per square in, atau kilopon per inci persegi ya. 60-nya adalah 60 kilopons, atau kalau dikonversikan ke PSI dia jadi 60.000 PSI ya, atau pon per square in, atau pon per inci persegi. Dan kalau mau dikonversikan lagi ke kilo, maka kalau 1 pon itu sama dengan hampir setengah kilo ya, kira-kira 0,454 kilo kalau tidak salah itu. Jadi kalau 60.000 PSI dikonversikan ke kilo, jadinya sekitar 27.000 kilo lebih ya lur ya. Artinya apa? 27 ton ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kawat ini dipakai untuk besi yang tidak bertekanan. Nah itu salah lur ya. Kalau nggak bertekanan ngapain dilas, mending ditaruh aja, nggak apa-apa, dia nggak bakal kemana-mana ya lur. Oke, yang benernya adalah dia dipakai di konstruksi ringan lur ya. Jadi seperti teralis, untuk rambu-rambu lalu lintas itu, atau untuk konstruksi ringan lainnya lur ya. Terus pada angka 1 sendiri adalah kodenya dia untuk bisa diaplikasikan pada semua jenis posisi semua posisi pengelasan ya. Baik itu datar, horizontal, vertikal ataupun overhead. Dan untuk angka 3 sendiri adalah dia karakteristik atau komposisi dari salutan itu lur ya. Tapi pada pembahasan kali ini kita tidak akan membahas itu lur ya. E6013 adalah tipe kawat lunak ya lur, sehingga sangat mudah untuk dinyalakan. Nah, saking mudahnya, tanpa dipegang pun dia akan bisa menyala sendiri ya. Contohnya seperti ini ya lur. Dan kita coba lagi.
Nah, selain mudah menyala, kelebihan dari kawat ini lur ya adalah dia hasil lasannya itu cenderung halus ya, atau lebih mudah menghasilkan lasan yang halus dengan kawat ini dibandingkan dengan kawat las yang keras ya, dengan kode di atasnya seperti kode E70 atau E80 ya. Ini dikarenakan cairannya lebih lambat mengering ya. Jadi cairan yang baru keluar itu masih memungkinkan untuk menyatu dengan halus dengan cairan yang sebelumnya. Walaupun gerakan tangan kita itu sedikit tidak stabil ya. Itu masih tetap memungkinkan untuk menghasilkan lasan yang halus. Ini akan berbeda jika kita menggunakan kawat keras ya. Jika tangan kita tidak stabil dan goyang, maka akan langsung menghasilkan lasan yang tidak halus ya. Karena cairannya itu lebih cepat mengeras. Selain kelebihan di atas lur, kelemahan kawat ini adalah cairan besinya itu ya kurang kuat mendorong cairan teraknya, sehingga kerap kali menghasilkan lasan yang tidak nempel atau makan sebelah. Dan ini sering dialami oleh para pemula ya, dan mungkin bahkan yang sudah lama ngelas pun akan mengalami ini. Umumnya ketika kita ngelas permukaan yang kotor, atau pengelasan sudut, ataupun juga pengelasan besi yang berlapis galvanis ya. Dan berapa banyak pemula atau mungkin bahkan yang sudah lama main stang las ya, yang masih terkecoh oleh kawat las ini. Mereka berpikir sudah mahir ngelas hanya karena lancar menyalakan kawat ini ya, tanpa lengket-lengket. Tapi ketika ngelas, kadang ada yang nggak nempel atau makan sebelah ya. Jadi tips lancarnya menyalakan kawat las ini itu tidak serta-merta membuktikan bahwa orang itu mahir ngelas ya lur. Itu lebih karena memang kawat ini sangat mudah untuk menyala ya. Bahkan yang belum pernah ngelas pun saya rasa bisa untuk melakukannya. Itu terbukti dengan tanpa dipegang pun dia bisa menyala sendiri dengan lancar ya lur. Jadi tipsnya lur, ketika kita ngelas menggunakan kawat ini, usahakan ya permukaan yang akan dilas itu benar-benar bersih. Dan untuk pengelasan besi galvanis harus kita kupas dulu galvanisnya ya, dengan cara digerinda sampai kelihatan besinya ya. Dan untuk penyentelan besinya sendiri usahakan serapat mungkin ya lur, karena kalau ada celah di situ biasanya akan terisi cairan terak ya. Karena ini kawat lunak dan sangat mudah menyala, alih-alih menyingkirkan terak, dia malah akan menyala melalui tempat yang bersih ya, dan akhirnya bisa timbul hasil lasan yang tidak nempel. Dan lagi lor ya, kawat ini pencairannya itu sangat cepat ya. Jadi secara otomatis cairan terak itu akan cepat pula mau menutupi cairan besinya ya. Maka kawat ini seolah-olah itu susah untuk membedakan ya, untuk dibedakan antara cairan teraknya dan cairan besinya, terutama bagi para pemula. Sebenarnya ngelas itu cuma tentang mengatur cairan ya lur. Maka saran saya ketika kita belajar ngelas, pakailah kaca las yang standar ya, agar kita itu benar-benar bisa melihat dan bisa membedakan cairan las itu. Bedanya seperti ini lur ya. Kalau cairan besinya itu yang lebih terang, yang tepat di ujung kawat las ya. Sedangkan cairan teraknya yang warnanya lebih gelap, yang ada di depannya. Nah, setelah tahu perbedaannya, maka kita tinggal belajar untuk mengendalikan cairan tersebut ya lur. Oke dulur, ini aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini lur ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, bisa kalian share ya ke siapapun yang lagi belajar ngelas ya lur. Oke dulurku semua, itu tadi sedikit dari saya ya yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar las. Kalau ada manfaatnya, bisa kalian bagikan ya pada teman-teman kalian, keluarga kalian, atau siapapun yang lagi belajar ngelas ya. Dan kalau ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Kopinya dulu dulur, dihabiskan ya.
Oke dulur, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.